Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman di channel Abdurrahman. Untuk kali ini saya akan membagikan video tentang pengalaman GERD anxiety psikosomatis, yaitu nyambung video yang waktu pertama itu ya. Di video yang pertama saya sudah jelaskan kenapa saya bisa terkena GERD anxiety psikosomatis, kemudian awal mula sampai berakhirnya sudah saya jelaskan ya. Waktu itu saya terkena GERD itu di tahun 2019 di bulan Agustus, kemudian sudah mulai membaikan itu di bulan Agustus juga, cuman berbeda ya tahunnya, tahun 2020, 1 tahun saya terkena ya. Saya juga sudah menjelaskan kenapa saya bisa terkena, ya memang karena hidup itu memang berantakan. Makanya untuk teman-teman yang sekarang masih sehat, yang belum terkena GERD anxiety psikosomatis, saya sarankan Anda cepat-cepat ya melebah pola hidup Anda itu, dari mulai makanan, kemudian pola istirahat, kemudian pola berpikir. Nah itulah ketiga faktor itu yang membuat saya dulu itu memang terkena GERD anxiety psikosomatis. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, hidup sehat itu memang sangat-sangat penting sekali ya. Saya merasakannya, saya tahu hidup itu memang dari dulu cuman terlalu menyepelekan ya, terlalu menyepelekan tentang kesehatan. Jadi yang namanya kesibukan kerja, makanan, kemudian cara berpikir, kemudian pola istirahat, tidur itu memang saya terlalu menyepelekan ya. Akhirnya setelah terkena menderita 1 tahun itu baru saya terasa, seandainya kalau misalkan saya belum terkena itu mungkin kehidupan saya akan terus berantakan ya, akan menyepelekan tentang kesehatan ya. Nah jadi saya titip pesan untuk teman-teman yang belum terkena GERD anxiety psikosomatis, hargailah hidup Anda, hidup sehat ya, jaga makanan, istirahat yang cukup, kemudian berpikirlah yang jernih ya. Nah di video ini saya akan membagikan video yang menceritakan tentang perasaan, gimana sih perasaan waktu terkena GERD anxiety psikosomatis. Nah kalau saya ini berbicara menjelaskan kepada yang belum terkena, mungkin mereka akan kurang paham ya. Tetapi kalau misalkan seandainya yang mendengarkan itu yang sudah terkena dan sedang merasakannya itu penderitaannya, saya katakan Anda jangan menyerah ya. Walaupun menderita-menderitanya Anda harus menanamkan kepada diri Anda bahwa ini akan sembuh ya. Nah, perasaan dulu saya waktu terkena parah-parahnya itu memang sangat berantakan dan sangat menderita sekali ya. Yang namanya hidup menderita itu saya pikir penyakit inilah yang paling paling menderita, yang paling susah disembuhkan ya gitu. Jadi untuk teman-teman, saya tahu perasaan Anda, sakitnya kayak gimana, kelengannya kayak gimana, ada perasaan aneh itu kayak gimana, itu sangat menderita sekali ya. Cuman Anda harus tahu kalau misalkan penyakit itu bisa sembuh ya, dengan cara tahapan-tahapan yang harus kalian pelajari sendiri ya. Memang pada waktu itu, pada di awal-awal saya terkena GERD anxiety psikosomatis itu sampai bulan-bulan sebelum bulan-bulan Agustus 2020-nya, sebelum genap 1 tahun, itu memang saya sangat bingung sekali. Saya itu sering bertanya-tanya dalam hati, sakit ini itu sakit apa sih sebetulnya ya? Sampai ada keterangan dari dokter pun, ya kadang memang saya itu kurang percaya ya. Kok dokter bilangnya cuma asam lambung, tapi ini beda, saya bilang gitu. Saya pikir ini beda gitu. Ini ada penyakit yang lain, ini penyakit yang aneh gitu ya. Soalnya yang saya rasakan itu penyakit itu perasaannya itu berbeda dengan sakit-sakit yang lain ya. Kalau misalkan sakit yang biasa seperti sakit kepala itu, kalau misalnya minum obat selang 1 hari 2 hari ini bisa sembuh ya. Kemudian sesak napas gitu, kalau misalkan sesak napas biasa
itu minum obat 1 hari 2 hari itu bisa sembuh. Sakit kepala, kelayangan itu kalau misalkan sakitnya seperti biasa, itu minum obat, jangankan obat dari dokter, obat dari warung pun 2 hari 3 hari itu ada perkembangan ya. Cuman kalau untuk GERD ini susahnya minta ampun ya. Jadi untuk yang GERD anxiety psikosomatis, saya menyarankan Anda karena kesembuhan ini itu bukan karena obat ya. Ini adalah kuncinya bersabar, tetapi penyakit ini itu bisa disembuhkan bukan dengan obat yang saya rasakan gitu. Ini untuk pengalaman saya ya, saya menceritakan pengalaman saya. Jadi sakit GERD yang saya alami itu sembuh bukan karena obat, melainkan karena pola hidup saya yang dirubah ya. Apa itu pola hidup saya yang dirubah? Yaitu pola makan saya dirubah, kemudian pola hidup saya dirubah ya, kemudian pola berpikir saya itu dirubah ya. Jadi ada 3P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, apa itu pola makan? Saya akan jelaskan di sini ya. Yang pertama itu masalah pola makan. Kalau dulu sebelum terkena GERD anxiety psikosomatis, pola makan saya berantakan. Kadang saya pagi-pagi nggak pernah sarapan ya, cuman ya habis mandi langsung berangkat kerja gitu. Kadang itu saya dapat makan itu jam 12, kadang jam 2, kadang dalam 1 hari itu saya makan cuma 1 kali. Nah itu berantakannya ya. Sementara tubuh ini membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Makanan itu menjaga imun kita ya, agar lebih baik, kemudian ya semacam motorik dalam tubuh kita itu ya. Jadi memang kita bergerak itu ya dikarenakan makanan ya. Kita bisa bergerak, ada tenaga, ada energi ya, itu karena ada makanan. Sementara waktu itu saya makanan kurang dijaga. Nah ditambah lagi ketika misalkan kalau misalnya pertama kali makan itu pagi-paginya makan, sorenya dapat makan, itu makannya ditambah yang pedas-pedas yang berlemak. Nah itu yang merusak saya dulu itu ya. Nah kemudian ditambah lagi saya sering mengkonsumsi minuman yang bersoda dan berwarna. Nah itu salah satunya ya yang merusak pola makan saya. Nah seharusnya untuk menjaga kestabilan tubuh itu pola makan itu harus baik ya, harus tetap. Nah kapan sih dan bagaimana caranya pola makan itu yang baik dan benar ya? Yang pertama, kalau misalkan pagi kita sebelum berangkat kerja itu seharusnya sarapan dulu ya. Saya titip pesan ini buat teman-teman yang belum terkena juga, tolong ya untuk menjaga kesehatan Anda, sarapan jangan disepelekan. Pagi-pagi makanlah ya, makan sarapan. Kemudian makan siang sekitar jam 12, kemudian yang terakhir itu makan saya sebelum maghrib, kadang jam 5 ya, kadang jam 5, kadang setengah 6 ya, pokoknya sekitar jam seperti itulah, makan 3 kali. Nah itu makan yang sehat yang saya rasakan untuk saat ini gitu ya. Kemudian itu jam makan ya. Kemudian makanan apa sih yang aman dikonsumsi ya, baik untuk orang yang sehat ya, terus yang baik juga untuk orang yang sudah terkena GERD anxiety psikosomatis. Yang pertama, hindari makanan yang pedas-pedas. Nah ini ya, makan yang sangat pedas-pedas itu sangat berbahaya sekali ya. Yang kedua, makanan yang berlemak. Nah yang berlemak, kalau nggak percaya tanya deh sama dokter ya. Makanan berlemak itu memang kurang baik ya. Makanan yang pedas juga kurang baik. Boleh kalian makan makanan yang pedas, cuman ini untuk yang sehat dulu ya. Kalian boleh makan makanan yang pedas, cuman waktunya lah, intensitasnya itu dikurangi. Kalau misalkan makan hari Senin, kalian boleh makan lagi hari Rabu atau hari Kamis ya, seminggu 2 kali 3 kali ya. Jangan terlalu tiap hari, jangan terlalu ketika kalian selalu makan ada pedas. Nah itu dulu kan saya kalau lagi makan, setiap kali makan itu pasti ada pedasnya. Nah itu makanannya. Kemudian minuman yang sehat dan yang baik itu untuk saat ini yang saya rasakan ternyata manfaatnya itu air putih itu memang bagus ya. Kalau misalkan minuman yang berwarna, yang bersoda itu kurang baik ya. Jadi lebih baik kalian nggak usah seneng deh sama minuman yang bersoda ya. Mendingan kalian perbanyaklah minuman yang putih ya, air putih.
Nah kemudian susu boleh kalau untuk yang sehat. Kalau yang sedang mengalami GERD, yang saat ini sedang parah-parahnya, hindari dulu minum susu ya, karena susu kurang baik buat Anda yang sedang terkena GERD ya. Nah kemudian tadi sudah saya jelaskan tentang pola makan. Nah sekarang pola hidup ya. Hiduplah kalian dengan cara-cara yang sehat ya. Bagaimana dengan cara-cara yang sehat itu? Nah, pola hidup yang sehat itu istirahat yang baik ya, tidur cukup ya, istirahatnya cukup, yaitu tidurlah jam 8 ya, paling telat itu jam 9 udah tidur, bangun jam 4 seperti biasa, pagi-paginya olahraga minimal setengah jam. Nah, itu pola hidup saya ya. Ketika sudah mengalami GERD, baru saya rasakan ya pentingnya istirahat, pentingnya pola hidup yang baik. Dan ternyata ketika sakit saya jalankan hidup yang baik, pola hidup yang baik. Ternyata ya alhamdulillah nyampe sekarang ya, nyampe sekarang itu udah mulai membaik. Ya boleh dikatakan itu sudah baik walaupun sedikit-sedikit nyolek, tapi nggak apa-apa ya. Nah itu jadi pola hidup yang baik itu istirahat yang cukup ya, tidur jam 8 jam 9 itu sudah ya udah maksimal ya, udah minimal jam 9 itu kalian sudah tidur ya. Bangun jam 4, pagi-paginya olahraga seperti biasa, jalan-jalan atau ya lari-lari kecil lah ya, itu setiap hari minimal setengah jam. Nah itu kemudian yang ketiga juga ini memang mempengaruhi kesehatan ya. Apa itu yang ketiga? Yaitu pola pikir. Setiap kalian mengalami kendala apapun dalam tubuh Anda, cobalah untuk berpikir positif. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena memang yang mengalami GERD anxiety psikosomatis itu pikirannya negatif terus ya. Kadang ada yang dirasakan dalam tubuh, wah ini penyakit penyakit berbahaya, penyakit yang lain. Padahal itu sebetulnya udah memang satu paket ya. Kalau penyakit GERD anxiety psikosomatis itu perasaan itu memang udah satu paket ya. Kalau misalkan sakit dada, kita tuh berpikirnya penyakit jantung, udah tahu dikasih tahu sama dokter itu penyakit asam lambung, kita berpikirnya yang lain-lain. Ini penyakit jantung, pasti berpikirnya seperti itu ya. Kemudian sakit kepala itu sudah padahal sudah bawaan dari asam lambung, malah kita berpikirnya itu yang aneh-aneh. Waduh, jangan-jangan ini saya penyakit tumor ya, tumor otak atau lah bla 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 yang lainnya gitu ya. Kemudian kaki lemas, lutut itu nggak bisa jalan, berpikirnya kita itu ada pengeroposan tulang, pengeroposan dini dan sebagainya lah. Nah gitu. Jadi penting ya berpikir positif. Kalau seandainya memang ada yang terjadi dalam tubuh kita itu, berpikirlah secara positif. Itu imun kita itu sedang bekerja ya, sedang memperbaiki ya. Nah, kalau misalkan ada terasa nyeri di ulu hati, ya itu memang bawaan asam lambung ya. Nanti untuk video selanjutnya akan saya ceritakan tentang perasaan apa-apa saja sih, apa sih yang dirasakan dari asam lambung itu, paketnya paket seperti apa gitu ya, dari mulai kepala, kemudian mata, leher gitu, dada, punggung, semuanya itu ada yang dirasa ya. Itulah penyakit asam lambung, sejuta rasa ya. Jadi memang penyakit ini penyakit sejuta umat dan rasanya sejuta rasa juga gitu. Jadi kalau misalkan orang yang belum mengalami, untuk penjelasan ini memang nggak akan mengerti, nggak akan begitu paham. Cuman kalau misalkan yang sudah mengalami, pasti dia akan berpikir dan akan berkata, benar, saya juga ngalamin seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dulu juga saya mengalami ya. Saya kalau misalkan bercerita ke orang yang sehat yang belum mengalami sakit seperti ini, kadang dia itu menanggapinya itu memang ya dengan sepele, dengan sebelah mata gitu ya. Tetapi ketika saya melihat video tentang tahapan-tahapan sakit, tahapan-tahapan penyembuhan dari awal awal sakit, pengalaman dia tentang asam lambung, itu saya paham betul yang dia rasakan gitu. Karena saat itu juga saya sedang merasakan ya. Nah itu ya. Jadi penting kalian catat ya, penting kalian pahami bahwa hidup sehat itu memang sangat penting ya.
tahapannya itu ya mulai dari pola makan, pola hidup, kemudian pola berpikir. Nah, itulah ketiga faktor itu yang sangat penting untuk kehidupan Anda, ya. Nah, itu video dari saya. Mungkin di video selanjutnya akan saya ceritakan perasaan saya, perasaan apa yang saya rasakan dari mulai kepala, mata, kemudian gigi, kemudian dari tenggorokan, semua yang dirasakan dalam tubuh saya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Ingat, kembalilah hidup yang benar, kembalilah hidup yang sehat. Eh, Jangan pernah menyepelekan tentang pola hidup Anda, karena pola hidup Anda lah yang menentukan kesehatan Anda. Sekian, assalamualaikum.